Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang analisis strategi. Analisis strategi merupakan kegiatan yang membedakan, memilah, dan mengurai sesuatu yang dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu yang akan dipadukan kaitannya atau pengertian maknanya. Strategi merupakan pendekatan secara menyeluruh yang kaitannya dalam pelaksanaan gagasan, rencana, serta eksekusi sebuah kreativitas yang memiliki jangka waktu, sehingga strategi bisa juga dianggap sebagai cara untuk mengeksekusi suatu kreativitas sehingga tujuan yang telah ditetapkan sebagai target yang tercapai. Tingkat strategi. Strategi perusahaan berkaitan dengan keseluruhan tujuan dan ruang lingkup bisnis. Strategi pada tingkat ini dipengaruhi oleh investor, pemerintah, dan persaingan global. Ini adalah dasar dari semua strategi dan keputusan strategis lainnya. B. Strategi unit bisnis. Di bawah ini tingkat korporat adalah unit bisnis strategi atau SBU. Masing-masing unit organisasi ini memiliki pasar eksternal yang berbeda dengan SBU lainnya. Strategi SBU membahas pilihan produk, harga, kepuasan pelanggan, dan keunggulan kompetitif. C. Strategi operasional berfokus pada penyampaian strategi korporat dan SBU melalui organisasi yang selektif dan pengembangan sumber daya, proses, dan orang. Pengembangan strategi yang berkaitan dengan individu seringkali berhubungan dengan pendiri bisnis. Jadi, strategi terkadang dimulai sangat terkait dengan seorang pemimpin individu. Ini dapat bekerja di seluruh organisasi, di mana para pemimpin baru membawa ide baru ataupun strategi ke unit operasi, divisi, dan departemen. Organisasi yang didesentralisasi dan diberdayakan, di mana semua manajer didorong untuk menggunakan teknis analisis strategi dan menjadi entrepreneurial dan secara aktif menciptakan dan memperjuangkan inisiatif baru. Strategi yang dihasilkan dari proses perencanaan formal. Beberapa organisasi menganggap ini penting, terutama yang strateginya jangka panjang. Analisis lingkungan eksternal, keadaan ekonomi nasional dan lokal. Permintaan produk dipengaruhi oleh pekerjaan dan pendapatan lokal dan biaya kredit, biaya produk, persaingan harga tinggi, dan pergeseran berkelanjutan untuk memindahkan manufaktur ke ekonomi berbiaya lebih rendah, dengan kemungkinan dampak pada pasokan dan dukungan penjualan. Perubahan gaya hidup dan selera konsumen. Tingginya biaya perumahan menyebabkan semakin banyaknya rumah yang lebih kecil dan pertumbuhan pasokan rumah susun meminta TV kecil dan peralatan dapur. Perubahan teknologi, ada permintaan yang lebih besar untuk perangkat yang lebih kecil, layar yang lebih datar, dan perangkat multiguna. Pendekatan pemasaran baru, konsumen membeli melalui internet atau dari pengecer katalog. Pengaruh analisis eksternal terhadap lingkungan. A. Pengaruh politik meliputi peraturan perdagangan dari tarif, kebijakan kesejahteraan sosial. B. Pengaruh ekonomi, siklus bisnis, invasi. C. Pengaruh sosikultural, demografi, dan mobilitas sosial. Analisis lingkungan internal. Taktik, cara rinci dengan mana strategi akan dilaksanakan. Misi, pernyataan yang menyatakan bisnis, apa yang dijalankan organisasi, dan apa yang ingin dicapai. Tujuan yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian organisasi. Strategi, pendekatan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan misi. 5 bidang utama analisis lingkungan internal.
Satu, sumber daya fisik yang memiliki atau dapat diakses oleh organisasi. Dua, sumber daya keuangan yang menentukan stabilitas keuangan organisasi. Tiga, sumber daya manusia dan keahlian mereka, kemampuan beradaptasi, komitmen, dan lain-lain. Empat, sumber daya tidak berwujud seperti pengetahuan organisasi yang mungkin termasuk paten atau merek dagang yang sebenarnya. 5. Sumber daya yang tak berwujud lainnya adalah reputasi organisasi, misalnya pengakuan merek dan keyakinan yang dipegang tentang kualitas merek dan niat baik yang dihasilkan. Analisis SWOT. Analisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman sering digunakan untuk menyatukan hasil analisis lingkungan eksternal dan internal. Orang yang menggunakan ini sebagai alat analisis pertama sebelum analisis persiapan yang cukup dilakukan. Analisis SWOT adalah tempat merangkum untuk melakukan audit keseluruhan terhadap posisi strategis bisnis dan lingkungannya. Melaksanakan strategi. Menerapkan strategi baru menyiratkan resiko karena melibatkan perubahan. Dalam hal ini mempertimbangkan 3 aspek khusus dari penerapan strategi: konteks strategi, peran pemimpin, dan 2 alat yang dapat digunakan. Beberapa masalah konstekstual ada 5, antara lain: 1. Waktu, 2. Cakupan, 3. Kemampuan, 4. Kesiapan, 5. Kepemimpinan strategis. Model McKinsey 7S mengandaikan bahwa semua organisasi terdiri dari 7 komponen. 3 sering digambarkan sebagai komponen keras, yaitu strategi, struktur, dan sistem, dan 4 sebagai komponen yang lunak, yaitu nilai, gaya, staf, dan keterampilan bersama. Inilah tujuan pungkit yang dapat digunakan dalam implementasi perubahan strategis. Ketujuannya perlu dapat diperhatikan agar implementasinya berhasil, karena ini jika ada perubahan di salah satu, yang lain akan terpengaruh. Mengubah strategi bahwa semua komponen lain harus diubah. Struktur yang menjadi dasar dalam pembangunan organisasi berubah untuk mencerminkan kebutuhan baru, akan spesialisasikan dan koordinasi yang dihasilkan dari arah strategi yang baru. Sistem formal dan informal yang mendukung sistem lama yang harus diubah. Gaya atau budaya organisasi akan dipengaruhi oleh arah strategis yang baru. Nilai kepercayaan dan norma yang berkembang dari waktu ke waktu dapat tersapu bersih. Cara staf direktur dikembangkan dan diberi pengarahan dapat berubah. Strategi baru dapat berarti merelokasi orang atau membuat mereka berlebihan. Keterampilan atau kompetensi yang diperoleh dari masa lalu mungkin kurang berguna sekarang. Strategi baru mungkin membutuhkan keterampilan baru. Nilai bersama adalah konsep panduan organisasi, ide-ide fundamental yang menjadi dasarnya. Pindah dari perusahaan harus mengutamakan teknik, pindah ke perusahaan mengutamakan layanan pelanggan.